Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Denny Irawan dengan NIM 23505100113004. Saya di sini akan membahas satu video dengan bahasan yaitu kasus yang diambil pada pertemuan awal semester lalu yang kemudian saat ini menjadi tugas untuk ujian tengah semester. Oke, mungkin langsung saja saya akan membahas apa kasus saya akan membahas apa yang terjadi pada kasus yang saya ambil, terus lalu juga nanti saya akan mencoba memberikan solusi-solusi yang mungkin dapat diterapkan terkait kasus saya, dengan tentunya dengan teori-teori sosiologi. Oke, mungkin langsung saja yang pertama. Saya akan membahas apa kasus saya akan membahas apa yang terjadi pada kasus yang saya ambil, terus lalu juga nanti saya akan mencoba memberikan solusi-solusi yang mungkin dapat diterapkan terkait kasus saya, dengan tentunya dengan teori-teori sosiologi. Oke, mungkin baik, di sini terpampang judul kasus saya mengambil kasus dinamika peternakan babi di lingkungan minoritas. Oke, sebenarnya begini. Untuk kasus sendiri, yang menjadi poin penting atau poin yang dapat digaris bawahi nantinya, sebenarnya kasus ini berawal dari pembongkaran kandang babi di Banjarbaru. Diduga pembongkaran kandang adalah buntut dari tuntutan oleh mahasiswa dan masyarakat sekitar karena kandang babi ini tidak sesuai dengan peraturan daerah. Namun yang menjadi isu adalah awal mulanya kasus yang saya ambil ini itu merupakan buntut dari desakan masyarakat, dan ada sebuah universitas di daerah tersebut. Kebetulan universitas itu merupakan universitas Muslim Islam, dan ini membuat babi yang notabene dilarang di dalam keyakinan Islam itu menjadi sebuah sebuah hal yang tidak normal untuk berada di lingkungan tersebut, sehingga mereka mencoba menuntut dan mendesak pemerintah setempat untuk merelokasikan kandang babi tersebut agar tidak berada di daerah tersebut. Oke, setelah terjadi tuntutan, beberapa peternak babi yang ada di Banjarbaru ini kemudian mencari solusi, datang kepada pemerintah untuk mencari solusi agar gimana enaknya. Namun setelah mereka mencoba melakukan pendekatan kepada pemerintah untuk mencari solusi, namun mereka justru mendapatkan keputusan yang tidak diharapkan, yaitu adalah pembongkaran yang harus dilakukan sesegera mungkin. Jadi peternak ini datang kepada pemerintah namun malah tidak menemukan solusi, malah peternakannya harus dibongkar, kurang lebih begitu. Dari beberapa media yang saya temukan, saya menemukan beberapa versi tentang kasus ini. Salah satunya yang awal mula seperti yang sudah saya jelaskan, adanya tuntutan dari beberapa pihak seperti masyarakat dan mahasiswa. Yang kedua, peternakan babi ini memang melanggar
peraturan daerah yang ada pada daerah tersebut, yang ada di daerah Banjarbaru. Nah, kemudian yang mendukung keputusan pemerintah untuk dilakukannya pembongkaran. Oke, berikutnya saya akan menjelaskan kenapa saya mengambil kasus ini. Saya mengambil kasus ini karena menurut saya kasus ini sangat lekat hubungannya dengan permasalahan sosial. Lebih jelasnya, peternakan babi ini menjadi korban pembongkaran atau menjadi korban keputusan sepihak dari pemerintah melalui masyarakat. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan beberapa pelaku yang saling terikat berinteraksi untuk membangun atau tersusunnya kasus ini sehingga menjadi konflik yang berkepanjangan. Oke, satu ini ada peternak babi itu sendiri. Peternak babi ini di sini sebagai sumber atau yang pertama kali menimbulkan komunikasi antara beberapa pihak. Jadi yang mempunyai masalah dan dipermasalahkan oleh beberapa pihak karena peternakan babi ini melakukan suatu hal yang berpotensi menimbulkan kontroversi. Yang kedua ada mahasiswa. Di sini mahasiswa sebagai pembawa pesan yang nanti membawa tuntutan ke pemerintah. Yang ketiga ada masyarakat sekitar. Nah, di sini masyarakat sekitar juga seperti mahasiswa pembawa pesan yang nantinya membawa pesan menjadi kontroversi untuk ke pemerintah. Tapi di sini masyarakat juga bisa dikatakan menjadi sumber dari awal mula konflik, karena masyarakat ini yang mempunyai aspek sosial, mempunyai kultur dan budaya dan subjek peraturan di daerah tersebut, sehingga yang masalahnya ya karena lingkungan masyarakat itu sendiri. Yang keempat itu ada pemerintah. Di sini pemerintah menjadi panggung sekaligus pemberi keputusan yang membuat konflik. Yang kelima ada media. Ini media yang menjadi ajang atau pemberitahu, memberi pesan untuk terjadinya penghubungan antara pihak penuntut, peternak babi, dan pemerintah. Yang kelima ini ada petugas. Ini petugas di sini ditugaskan atau berperan untuk mengatasi dan melakukan pembongkaran. Tentu menjadi efek dari tuntutan dan keputusan pemerintah tadi. Nah, di sini di kasus ini juga terdapat beberapa aspek sosiologi yang lain seperti kultural universal. Di sini kultural universal terdapat beberapa kultur yang menjadi yang menjadi aspek atau faktor membuat konflik ini menjadi besar. Yang satu itu ada kepercayaan religius. Nah, di sini jelaskan sistem kepercayaan pada kasus ini menjadi salah satu kultur yang menonjol di antara beberapa kultur lain. Lingkungan dari yang mayoritas muslim menjadikan peternakan babi tersudut, di mana secara kepercayaan babi merupakan ternak yang dilarang pada kepercayaan tersebut. Yang kedua, ini ada hukum perda atau peraturan daerah serta undang-undang yang menjadi wadah atau menjadi penentu untuk regulasi dan adanya kebutuhan yang sesuai dengan peraturan daerah tersebut. Yang ketiga itu ada bahasa interaksi lah. Yang ini disebutkan model dialog atau menjadi bahasa dialog antara masyarakat, pemerintah, dan peternak mengenai hak untuk bekerja dan menjaga ketertiban.
Oke, selanjutnya ada pada kasus ini juga terdapat social mobility. Ini terdapat social mobility vertikal, yaitu khususnya yang terjadi pada peternak babi. Di kasus ini dapat dilihat mobilitas sosial vertikal terjadi ketika peternak babi yang awal mulanya adalah individu yang status sosialnya berada di atas, nah kini menjadi di bawah setelah penuntutan oleh warga sekitar dan mahasiswa yang menjadi subjek kasus, sehingga status sosialnya turun menjadi setara dengan masyarakat lainnya. Oke, setelah memahami apa yang ada di dalam kasus yang saya ambil seperti kronologinya, sekarang mungkin saya dapat memberikan solusi yang bisa diterapkan untuk masalah ini. Yang satu, ini menurut teori konflik dari sosiologi, ini satu menekankan persamaan kekuasaan antara minoritas dan mayoritas, seperti menguatkan pendapat dan pendirian di dalam minoritas terhadap pihak mayoritas. Jadi lebih menguatkan atau lebih memperhatikan pendapat dan penegasan dari kaum minoritas. Oke, yang kedua, teori fungsionalis. Di ini adanya peran dari berbagai lembaga atau kelompok masyarakat yang memainkan perannya untuk keseimbangan mayoritas dan minoritas. Nah, di sini lebih menekankan seperti pemerintah yang menjadi penengah atau sosok tokoh figur masyarakat yang bisa dijadikan penengah untuk kasus ini di antara minoritas dan mayoritas. Oke, yang ketiga, ini ada interaksionisme simbolik menurut teori tersebut. Nah, ini dapat dikaitkan dengan penguatan identitas melalui interaksi sosial, khususnya untuk kubu minoritas. Jadi, kubu minoritas ini dibuat sebisa mungkin untuk menjadi kuat. Jadi, tidak adanya diskriminasi lagi dari kaum mayoritas terhadap kaum minoritas. Kurang lebih begitu. Nah, setelah mungkin itu yang bisa saya sampaikan terkait masalah atau kasus yang saya ambil dengan tema dinamika peternakan babi di lingkungan minoritas untuk memenuhi tuntutan tugas ujian tengah semester. Terima kasih.